Halo kawan, halo sobat otomotif. Kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti seal master rem atas Grand Max ataupun Luxio. Nah, jadi gejalanya mobil ini remnya itu ngempos apabila tidak dipompa 2 atau 3 kali. Misalnya kita pada waktu perjalanan, kemudian kita mengerem dan kita rem perlahan, itu akan ngempos atau pedal rem sampai hampir mentok lantai. Jadi saya analisis, ternyata di keempat roda tidak ada yang bocor, kemudian minyak rem juga tidak berkurang. Saya putuskan saya akan mengganti sealnya di master rem atas ini. Sealnya itu terdapat 4 buah ya. Sebentar. Pertama-tama kita siapkan kunci pas dan kunci ring ukuran 10-12 dan 10-12 sama ya. Kita lepas, di sini ada baut kunci 12 yang menempel dan ada kunci pas ukuran 10. Jadi kita harus membuka baut kunci 12 ini 2 biji dan 10 kunci 10 itu 2 biji juga, kunci pas 10. Nah, kita siapkan, ini adalah kodenya untuk spare part Grand Max ataupun Luxio sama aja. Saya hanya membutuhkan sealnya. Kebetulan saya beli di toko, ngecer sealnya tidak ada, maka saya harus membeli satu set kayak gini. Tapi yang saya butuhkan di sini hanya mengganti sealnya. Karena ya, tapi kita lihat nanti saja apakah piston remnya itu masih layak. Tapi sepengalaman saya biasanya piston rem itu jarang sekali sampai baret untuk piston rem atas kayak gini. Langsung aja kita bongkar. Ingat ya teman-teman, ada kunci 12 2 biji, kemudian ada kunci pas 10 2 biji. Jadi kita di sini cuman menggunakan 2 buah kunci untuk membuka booster rem atau master rem atas ini. Nah, ini sudah mau terlepas. Oke, sudah terlepas ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Waduh, o-ringnya malah lepas di dalam, nanti aja. Nah, piston remnya kelihatannya aman-aman. Sebentar teman-teman, saya taruh dulu. Siapkan wadah dan perhatian, hati-hati untuk cat mobil Anda bila membuka booster rem atau master rem atas ini, karena kalau terkena cat body, kalau tidak segera dibilas air, bisa menimbulkan cat atau body ngelupas ya. Jadi minyak rem ini sangat keras untuk cat mobil. Coba saya buka. Nah, minyaknya masih bersih karena saya rutin untuk mengganti atau memflusing minyak rem, jadi tidak terlalu kotor. Untuk pergantian minyak rem itu biasanya secara berkala setiap 10.000 km biasanya harus dikuras. Nah, ini tinggal ketok-ketok saja teman-teman. Tapi apabila susah, ingat, apabila susah itu kalian bisa semprot dengan kompresor di bagian lubang itu, lubang baut nepelnya. Kalau tidak ada kompresor ya tinggal dipaksa ketok-ketok kayak tadi, dialasi kayu, tapi sebelumnya seal 2 di depan itu kita lepas. Di sini terdapat 4 buah seal.
4 buah seal itu ukuran diameternya sama semua, tapi ingat cara pemasangan beda, jangan ngawur, jangan sembarangan. Nah, untuk toolkitnya atau alatnya kita siapkan kawat hanger baju itu loh, kawatnya, ataupun kawat las, ataupun kawat ruji. Bisa kita runcingkan, terus kita tekuk sekitaran 1 cm ini. Untuk cara pencongkelan ya seperti ini, bisa kalian tonton dengan seksama dan teliti. Kurang lebih seperti ini cara pencongkelannya sampai ke empat-empatnya. Ini nomor 1, seal nomor 1, kemudian seal nomor 2, dan seterusnya. Untuk pencongkelan ataupun pemasangan sama-sama sulit kalau kita tidak sabar ataupun teliti. Nah, yang paling sulit itu adalah nomor 4 karena posisinya lumayan jauh. Nah, jadi kita tekuk seperti ini. Kalian lihat dengan teliti si alat toolkitnya ini. Nah, ini sudah berhasil. Tadi saya cepatkan videonya karena memang yang nomor 4 itu saya sendiri pun membutuhkan waktu sekitaran 15 menit karena saking susahnya. Kelihatan ini teman-teman, nomor 4 itu sudah melar, nomor 3 dan nomor 4 sealnya itu udah lebar, jadi diameternya itu membesar. Nah, ini kondisi sudah terlepas, jadi nomor 1, 2, 3 sampai 4 ini. Dan yang nomor 4 coba kalau dari kamera kelihatan enggak ya? Tapi kalau saya lihat langsung nomor 4 ini memang yang paling lebar, jadi udah rusak. Dan berikutnya saya siapkan untuk seal yang baru tadi, merek dari Saigan. Untuk pembelian seal yang baru ternyata saya beda dari seal bawaannya, jadi cuman polos untuk seal yang baru. Nah, saya perlihatkan teman-teman, seal yang baru itu rapat kayak gini ya ke pistonnya, jadi seret dia. Tapi seal yang lama hampir semuanya sudah longgar. Nah, ini aja yang nomor 1 udah longgar, terus kedua juga longgar, hampir semuanya lah, itu hampir semua longgar, apalagi yang nomor 4. Makanya kemarin gejalanya mobilnya itu ketika direm, apalagi secara perlahan, itu ngeblong teman-teman. Walaupun masih bisa berhenti mobilnya itu, tapi sangat dalam. Itu sangat-sangat membahayakan si penumpang dan si pengemudinya. Jadi gara-gara barang harga 100 ribuan, nyawa itu taruhannya teman-teman. Nah, untuk seal barunya itu kayak gini modelnya teman-teman. Ini polos semua tapi ada perbedaan sedikit. Yang satu itu ada cekungannya untuk bagian permukaan atasnya ini, dan yang satunya datar. Jadi sedikit berbeda, cuman sedikit. Untuk bawahnya sama, tapi yang satunya yang datar tadi itu lebih agak tebal sedikit. Untuk pemasangan teman-teman, nomor 1 itu kayak gini, jadi berhadap ke kamera sini untuk yang bagian polosnya, bukan bagian yang kebukanya. Nah, langsung aja kita masukkan. Kalian bisa cermati dengan seksama dan teliti
karena aslinya Grand Max ini atau Luxio atau Rasterios pergantian seal kayak gini itu lumayan bikin ribet sekali kalau nggak kita teliti. Beda halnya dengan saudaranya seperti Avanza Xenia, itu lebih enak lagi teman-teman, lebih simpel pergantian master kitnya seperti ganti master kit motor. Tapi kalau ini sealnya itu menempel dengan rumah master remnya, jadi sulit teman-teman. Saya akui sulit, walaupun saya itu sering bongkar pasang motor mobil, tapi ini lumayan ribet. Menurut saya mobil yang paling ribet untuk pergantian master kitnya si Grand Max atau Luxio. Biasanya orang-orang itu kalau ganti master rim itu malah diganti satu set sekalian sama tabungnya di atas itu. Tapi saya jujur saja, saya ingin ngirit, maka saya itu cuman beli si sealnya ini. Kebetulan sealnya tokonya itu harus beli dengan pistonnya tadi, ya mau nggak mau saya harus beli sekalian pistonnya. Untuk cara pemasangan kita cari pasnya, jadi kita sambil pakai senter kepala biar enak. Nah, untuk cari pasnya kita siapkan obeng min panjang kayak gini, kita tahan, kemudian untuk alat yang satunya itu sambil mengepaskan nantinya. Maaf kalau kurang jelas karena saya terlalu fokus untuk memasukkan seal nomor 4 ini. Nah, yang saya maksud untuk alat toolkit lainnya itu ini. Jadi kita perlu menggunakan dua alat teman-teman, dua alat, satu untuk mengganjal dan satunya lagi untuk ngepasin si posisi sealnya. Nah itu teman-teman, itu hampir masuk semua, jadi kita tinggal congkel atau tarik ke atas cari pasnya. Nah apabila sudah masuk yang nomor 4 nya atau yang posisi seal paling bawah, kita yang nomor 2 ini perlu kalian perhatikan. Nomor 2 kayak gini posisinya kebalik, jadi untuk seal yang bagian ada lipetannya itu posisinya menghadap kamera. Nah seperti di video ini, kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian salah, nanti akibatnya kalian bisa kerja 2 kali teman-teman. Pengalaman saya kalau salah posisinya itu susah sekali di blending atau dipompa minyaknya, jadi rem itu tidak mau menekan, jadinya ya los atau blong terus. Jangan sampai kesalahan atau sepengalaman saya jadi kalian lakukan juga. Cukup saya aja yang salah. Dan yang nomor 3 teman-teman, nomor 3 seperti nomor pertama atau posisi yang bawah sendiri. Nomor 3 dan nomor 4 menghadap ke kamera semua. Jadi yang menghadap kamera sealnya itu nomor 1, 3, 4. Pada intinya teman-teman, untuk posisi seal yang tepat dari urutan 1, 2, 3, 4, nomor 1 itu seal yang lembek, nomor 2 seal yang lembek, nomor 3 seal yang agak keras, nomor 4 seal yang agak keras juga. Jadi kalian bisa rasakan dengan tangan kalian sendiri, karena setiap pembelian seal itu biasanya berbeda-beda mereknya. Jadi ciri-cirinya seal itu kalian bisa saja dapat
yang modelnya tidak seperti ini. Biasanya ada yang dapat ada geriginya di seal, itu juga ada. Terus ada titik-titiknya di seal, itu juga ada. Dan kebetulan saya ini yang saya dapatkan adalah yang model polos semua, yang dari Seiken ini. Ini lumayan susah untuk bedainnya, jadi kalian cukup gunakan tangan kalian untuk rasakan. Kalian rasakan sendiri. Pada intinya saya ulangi lagi urutannya, nomor 1, nomor 2 yang bawah sendiri, dan yang nomor 2 itu yang lembek atau yang paling kecil karetnya, dan yang nomor 3 dan yang nomor 4 itu yang agak kaku silnya, itu yang paling ngembang karetnya, yang paling besar, yang paling siset, yang paling rapet lah. Kalau kalian nggak ingin ribet ya, kalau uang kalian memang pas ada, lebih baik kalian langsung ganti satu set segelondong seperti master rem yang ada di video ini. Apabila kalian takut nanti kalau tidak bisa atau alatnya kurang memadai, nah ini yang nomor 4 sama seperti nomor 3, menghadap kamera. Pastikan teman-teman untuk tempat atau rumah silnya itu bersih, tidak ada debu ataupun kerak. Nanti kalau ada kerak ataupun pasir gitu bisa mengganggu kinerja sisil. Nah yang nomor 4 ya pasti mudah karena posisinya itu enak untuk memasukkan silnya. Oke, jos teman-teman. 4 silnya sudah terpasang. Nah tinggal pemasangan piston remnya. Yang baru tidak saya pakai karena yang lama masih layak sekali, masih mulus kayak pupu perawan. Coba kalian perhatikan nanti posisi pernya. Apabila kalian lupa, untuk per yang tidak ada model pentilnya ini atau datar, itu berada di piston yang pendek. Kemudian yang ada putingnya atau ada pentilnya ini berada di piston yang panjang. Nah posisinya kayak gini teman-teman. Kalau apabila kalian lupa, kalian bisa screenshot video ini. Nah kayak gini nanti posisinya. Nah gini teman-teman nantinya. Kalian tonton terus video saya, jangan di skip. Ini adalah tutorial lengkap untuk mengganti seal master rem atas Luxio ataupun Grand Max ataupun Rush ataupun Terios. Jangan lupa kalau mau dimasukin itu biar nggak seret, biasanya kan harus ada pelumas, jadi kita kasih minyak rem sedikit. Nah ini nomor 1 dan berikutnya nomor 2 kayak tadi, tinggal kita dorong-dorong aja. Nah jadinya kayak gini teman-teman. Maaf tadi malam itu ada kendala, jadi saya lanjutkan ke esok harinya. Nanti posisinya kayak gini teman-teman. Jangan lupa di sini ada o-ring boosternya
Kalau kalian lupa nanti malah ngobos, malah bongkar lagi. Nah, tinggal proses pemasangan. Jangan lupa di sini kita kasih stempet secukupnya agar karat tidak berani mendekat. Kita kasih stempet di bagian o-ringnya sedikit aja. Dan berikutnya tinggal kita proses pemasangan. Di tengah-tengah booster rem itu ada jendolan atau apa ya, nah, istilahnya ada tonjolan lah. Ada tonjolan, nanti si pistonnya masuk ke situ ya, piston di booster. Nah, langsung kita pasang aja pelan-pelan, sabar, fokus, teliti. Di sini kita tinggal ngopi santai. Jadi kalau kerjaan kelar itu kan kita jadi plong pikirannya. Sekedar info, untuk nanti pada proses pemblendingan atau pemompaan atau buang angin terjebak, itu bisa kalian lakukan di baut 2 biji samping master rem. Bila 2 biji itu sudah keluar anginnya, kalian kalau misal si pedal rem belum keras, kalian bisa lanjutkan untuk pembuangan di roda kiri belakang, karena di roda kiri belakang ada baut nepel. Kalau di Luxio ini kunci 8. Langsung aja kita sok atau kita tuang si minyak remnya. Loh, sampai malam lagi teman-teman, karena kerjaan saya itu pisah-pisah. Nah, 2 biji itu kita pompa, dan di belakang kiri juga kita pompa. Jadi 2 posisi atau 2 tempat ya untuk proses pemblendingan. Nah itu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe.